Wajib belajar dulu grammar bahasa Inggris? Nggak kok. Kenapa begitu? Karena tujuan belajar suatu bahasa adalah agar kita bisa berkomunikasi dengan orang lain dengan bahasa tersebut. Untuk itu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui dan menguasai kosakata sebanyak mungkin yang kamu bisa. Saat mencoba mempelajari atau meningkatkan bahasa Inggris kamu mungkin tergoda untuk membeli buku tata bahasa dari penerbit apapun dan mempelajarinya. Kamu juga mungkin telah belajar bahasa Inggris untuk ujian di sekolah dan terkadang kamu berpikir bahwa bahasa Inggris kamu masih belum berkembang. Apakah belajar tata bahasa benar-benar membantu kamu untuk meningkatkan bahasa Inggris kamu? Haruskah kamu mempelajari tata bahasa terlebih dahulu khususnya saat mencoba mempelajari bahasa Inggris? Jawabannya adalah tidak. Jalur pembelajaran bahasa seseorang dimulai sebelum lahir dan perkembangan bahasa berlanjut dengan cepat setelah lahir. Setelah 7 bulan, janin dapat mendengar dan menanggapi suara, serta dapat membedakan antara pengeras suara dan nada yang berbeda. Inilah sebabnya, setelah lahir, bayi tertarik pada suara ibu dan mengenalinya sebelum suara ayah. Seorang anak kecil terus-menerus dihadapkan pada bahasa dan kelenturan otak seorang anak membuat belajar bahasa ibu menjadi sangat mudah. Kita menggunakan istilah native atau penutur asli dengan sengaja karena anak-anak yang masih sangat kecil dapat belajar banyak bahasa pada saat bersamaan jika mereka berada di lingkungan bilingual, sehingga tidak perlu mengaturnya dengan cara tertentu. Pertumbuhan bahasa secara eksponensial mudah terlihat dalam perolehan kosakata seorang anak. Dari satu kata, selama bulan ke-12 seorang anak menjadi antara 10.000 dan 14.000 kata. Sekitar ulang tahunnya yang ke-6 menjadi 50.000 kata, dan ketika seseorang memasuki usia dewasa, remaja yang banyak membaca akan mencapai ambang 50.000 kata lebih cepat. Sementara remaja yang belajar banyak bahasa pada saat yang sama mungkin memiliki pengalaman yang berbeda dengan jumlah yang berbeda untuk setiap bahasa. Ketika anak-anak bersekolah, ada bukti bahwa mereka memiliki sistem morfologi fungsional. Hal ini menunjukkan bahwa anak muda dapat mengubah arti kata dengan menambahkan dan menghilangkan item atau yang disebut morfem. Lalu ketika kamu tidak belajar tata bahasa, apa yang harus kamu pelajari? Daripada kamu menghabiskan waktu berjam-jam di buku tata bahasa, mencoba mencari tahu istilah, aturan, atau elemen tata bahasa lainnya, pertimbangkan untuk menghabiskan waktu dengan bahasa tersebut dengan cara yang berbeda. Cobalah kamu alihkan dengan baca buku, dengarkan podcast, tonton Netflix, atau layanan streaming lainnya, atau baca artikel di situs web yang bisa meningkatkan pengetahuan kosakata latihan pendengaran kamu terhadap kata yang disampaikan. Tekankan struktur dan kata-kata yang tidak biasa yang kamu jumpai. Ingatlah untuk menghubungkan interaksi dengan hal-hal yang kamu temui. Cobalah menulis ulasan dalam bahasa Inggris setelah membaca buku atau menonton film. Fokuslah pada beberapa bagian tata bahasa yang menantang bagi kamu. Kata bahasa kedua terkait dengan pendidikan. Misalkan kamu sedang menulis atau membaca sesuatu dan menemukan struktur yang tidak kamu mengerti,
Dalam keadaan tertentu, mempelajari bentuk tata bahasa bisa sangat membantu. Namun, lakukan dari perspektif komunikasi ya. Dilakukan untuk mengklarifikasi atau menambah kejelasan pesan bagi kamu. Tata bahasa haruslah menjadi alat bagi kamu dan bukan tujuan dari perjalanan belajar bahasa. Tata bahasa masih merupakan alat untuk menjadi guru bahasa, tetapi pada level yang berbeda. Kamu harus bisa menjelaskan kepada orang lain mengapa kata-kata tertentu benar atau salah, atau mengapa kesalahan kata tertentu bisa salah arti dari pesan yang ingin disampaikan seseorang. Saat dihadapkan pada bahasa kedua, ketiga, atau keempat kamu, dapatkan struktur linguistik secara induktif. Buku tata bahasa dapat membantu, tetapi tidak boleh digunakan sebagai sumber tujuan. Sebaliknya, lihat literatur bahasa Inggris dalam jumlah besar dalam setiap bentuk dan luangkan waktu untuk mempelajarinya. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu termasuk salah satu orang yang suka belajar bahasa Inggris melalui lingkungan dan percakapan? Atau dengan mempelajari tata bahasanya?